Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnilahi dengan NIM 18046054, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geografi Regional. Soal yang pertama, tunjukkan di peta letak ibu kota masing-masing negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan peta dari kawasan Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara beserta ibu kotanya yaitu 1. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Selanjutnya, Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Selanjutnya, Singapura, ibu kotanya yaitu Singapura. Selanjutnya, Thailand, yaitu ibu kotanya Bangkok. Selanjutnya yaitu Filipina, ibu kotanya Manila. Selanjutnya, Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Selanjutnya, Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Selanjutnya, Laos, ibu kotanya Vientiane. Baiklah, selanjutnya adalah Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Dan Myanmar, ibu kotanya Yangon. Dan Timor Leste, ibu kotanya Dili. Soal nomor 2. Jelaskan letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Adapun letak astronomis Indonesia adalah Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak astronomis Asia Tenggara, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Soal yang ketiga, tunjukkan di peta nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Adapun nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara yaitu Pulau Boracay di Filipina, Pulau Havelock di Vietnam, Pulau Bali di Indonesia, Pulau Phuket di Thailand, Pulau Sumatera di Indonesia, Jawa Indonesia, dan Pulau Kalimantan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Soal yang keempat, tunjukkan nama-nama sungai di Asia Tenggara. Nah, adapun nama-nama sungai di Asia Tenggara yaitu yang pertama Sungai Irrawaddy di Myanmar, Sungai Salween di Myanmar, Sungai Chao Phraya di Thailand, Sungai Mekong di Laos, Kamboja, Vietnam, Sungai Merah di Vietnam, Sungai Kapuas di Indonesia, Sungai Mahakam di Indonesia, dan Sungai Kinatabang di Malaysia. 5. Jelaskan tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara: sosial, ekonomi, budaya. Yang pertama, aktivitas sosial budaya. Salah satunya adalah Pesta Olahraga SEA Games. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau biasa disingkat SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan SEA Games di bawah naungan Federasi Olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asian Games Federation dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia. Adapun tujuan dari diadakannya Pesta Olahraga Negara Asia Tenggara adalah mempererat kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya di bidang olahraga, seni, dan budaya. Baiklah, selanjutnya kerjasama pariwisata. Salah satu contoh strategi sosial budaya yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik keamanan adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata di Asia Tenggara. Sebagai satu jalur wilayah yang terkoneksi dan terbuka bagi warganya, saat ini wilayah ASEAN memiliki daya tarik bagi wisatawan asing dan juga pemudanya. ASEAN memiliki keragaman budaya,
dengan karakteristik budaya serumpun. Terobosan pariwisata ini dapat dilakukan melalui promosi bersama sejumlah pusat wisata menarik dan unik khas Asia Tenggara, tentu saja dengan mengedepankan identitas ASEAN daripada identitas negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu, kegiatan wisata bagi pelajar dan mahasiswa juga dapat dijadikan salah satu strategi untuk menumbuhkan wawasan kawasan yang dapat dilakukan melalui ketersediaan sarana prasarana yang murah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan akses, contohnya melalui program pariwisata Visit ASEAN. Baiklah, selanjutnya yaitu kerjasama bidang pendidikan dan pusat studi ASEAN. Sesuai dengan deklarasi Bangkok tentang kerjasama ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memelihara kerjasama erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional mempunyai organisasi internasional dan regional. Selanjutnya, pusat kajian ASEAN diselenggarakan di negara-negara ASEAN atau dalam bentuk program kegiatan yang terjadwal, sehingga mendapat sponsor dari mitra kerjasama ASEAN. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan hasil kerjasama ASEAN di perguruan tinggi negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia, The International Conference on Southeast Asia Studies, Center for Southeast Asian Social Studies, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya di Thailand, ASEAN Week, ASEAN Youth Exchange Program, ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University. Selanjutnya di Malaysia, Charum, Center for ASEAN Regionalism, University of Malaysia, Asia Europe Conference Fellowship Summer School, Universitas Malaya. Baiklah, selanjutnya yaitu Festival Film ASEAN. ASEAN International Festival Film dan Awards adalah festival film seni dan budaya yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Festival ini bertujuan memperkenalkan budaya 10 negara anggota melalui film. Ada 16 kategori yang diperebutkan di AIFA, seperti ASEAN Spirit Awards, ASEAN Inspiration Awards, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor and Actress, Best Picture, Comedy, Drama and Action, Special Honors, Best Director of Photography, Best Film Editing, Special Jury Awards, Best Screenplay, and Lifetime Achievement. Baiklah, selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura sangat menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara-negara lain, termasuk juga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, penambangan, dan industri. Hasil pertanian yang terbesar negara Thailand adalah beras. Thailand merupakan lumbung padi di Asia Tenggara. Hasil hutannya adalah kayu jati. Sektor pertambangannya menghasilkan timah dan mangan. Industri Thailand menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Penghasilan devisa utama negara Thailand berasal dari industri pariwisata. Selanjutnya, kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertanian menghasilkan karet, minyak, kopra, teh lada, dan padi. Pertambangan menghasilkan timah, boksit, biji besi, dan minyak bumi. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik. Selanjutnya, mata pencarian sebagian penduduknya adalah di bidang pertanian. Mata pencarian lainnya adalah yaitu di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi,
kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini dijuluki Home the Green Revolution, yaitu rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Di Los Banos terdapat Balai Penelitian Padi Internasional. Hasil tambang Filipina adalah kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam yang terkenal sebagai negara pengekspor minyak dan gas alam. Barang yang diimpor negara Brunei adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Negara mempunyai istana yang sangat megah dan besar. Selanjutnya, mata pencarian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Daerah pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Toni Sap. Padi termasuk hasil pertanian Kamboja yang terbesar. Di samping tanaman padi, Kamboja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang sangat besar. Mata pencarian utama penduduk Laos adalah di bidang pertanian. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah beternak. Hasil ternak Laos adalah antara lain sapi, babi, kerbau, dan unggas. Mata pencarian penduduk Vietnam sebagian besar adalah pertanian. Hasil utama pertanian adalah padi. Hasil pertanian lainnya jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, fispat, dan seng. Selanjutnya yaitu mata pencarian penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertanian Myanmar adalah di bidang pertanian. Selanjutnya adalah sebagian besar penduduk Timor Leste bermata pencarian di bidang pertanian dan peternakan. Sebagian penduduk bekerja di bidang pertambangan dan industri. Hasil pertaniannya meliputi padi, jagung, sayuran, kentang, dan kacang-kacangan. Hasil peternakan antara lain kuda, sapi, babi, dan kambing. Hasil perkebunan meliputi kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit. Hasil tambang antara lain emas, mangan, dan magmar. Keadaan ekonomi negara Timor Leste secara umum masih lemah karena keadaan politik negara tersebut masih belum stabil. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.